karena kemarin-kemarin sempat heboh dengan kicauan Odeng itu Pak. Kira-kira mungkin Saya kira masalah Odeng ini biarlah ya. Karena Odeng itu kan dulu adalah tim saya, gitu. Berapa lah ya tim saya. Itu nggak ada masalah dengan Odeng ya. Odeng punya hal ini ada kekecewaan Odeng terhadap diri saya. Ya itu kan bukan apa silakan saja disampaikan. Saya tidak bisa menanggapi persoalan yang demikian ya. Itu kan persoalan pribadi, tidak mengganggu jalannya pemerintahan, tidak akan ada ini. Ya proses saja. Kalau Odeng maksudnya untuk apa gitu kan ya. Saya juga salah saya apa sama dia ya. Terus dia melakukan itu juga ada tujuan tertentu. Tanya aja sama dia, tujuannya apa membuat seperti itu? Kan ada tujuannya dia. Tujuannya mempermalukan saya, memfitnah saya, atau mau membuat kredibilitas saya jatuh. Saya gitu aja, saya nggak keberatan. Kan tanya tujuan dia melakukan itu apa? Nanti kan ditanya sama polisi, tujuannya apa? Dia melakukan seperti itu. Terus nanti memang misalnya apakah saya suka main kartu, suka judi dan lain sebagainya, kan judi itu luas gitu ya. Kalau saya main kartu bukan sesuatu hal yang mata pencarian, bukan satu main kartu ya main catur ya. Saya juga main tenis meja, main tenis, main bulu tangkis. berarti kalau main kartu ya untuk mengisi waktu kosongan yang enggak lah, itu jarang kan, saya juga sibuk. Saya juga satu waktu kalau misalnya siapapun yang pernah jadi mahasiswa ya di mana-mana aktivis seperti itu, di ruang senat di mana itu main domino lah, main apa gitu. Dan ini bukan baca saya dengan siapa nggak ada. Terus Pak, betul nggak itu sudah dilaporkan ke Polres Garut oleh Bapak terkait dengan adanya kicauan Odeng itu? Enggak, kalau sebenarnya saya ingin juga ketemu dia ya. Itu saya hanya ketemu dia. Kan saya nanya, maksudnya apa untuk itu? Apa saya permalukan? Kan hanya gitu aja. Maksudnya dia mau melakukan seperti itu apa? Kan saya kenal Odeng ya. Odeng ini adalah dulu tim saya, dia juga mungkin berjasa terhadap saya ya. Dengan 600.000 orang lainnya kan tidak mungkin ada seperti itu. Meskipun saya tidak mengatakan apapun, semua juga mempunyai. Tapi setelah jadi bupati, saya kan bupati Garut ya. Setelah jadi bupati ya kita komunikasi lah, saya ketemu aja, saya ketemu ada siapa. Jadi kalau bisa mungkin Odeng bisa ketemu langsung sama Bapak. Iya, ketemu saja kan, saya juga kan ngomong salah saya apa, saya balas sama saya salah apa. Dulu dia akan datang ke saya terakhir, ya, dia tuh mau ke Padang. Ada SMS saya hapus, tapi ada 50 SMS. Nah, sekarang lagi dibuka lagi. Tapi itu Pak sebetulnya udah dilaporkan belum ke Polres Garut itu Pak? Kenapa? Udah dilaporkan belum ke Polres Tanya Garut? aja Odeng lah ya. Karena kan dari beberapa pemberitaan bahwa Bapak selaku Pak Bupati melaporkan Odeng atas pencemaran. Bukan, saya kira saya sudah melaporkan ke untuk minta klarifikasi dulu ya. Jadi ke Polres supaya polisi siap gitu ya. Saya sudah melaporkan ke Polres ya. Dengan adanya nanti kan Polres akan melakukan pertanyaan-pertanyaan. Terlapor kan, bukan sebenarnya terlapor bagaimana. Kan ini kan bisa kita rundingkan. Jadi motivasinya dia itu apa? Karena ada motivasi, oh saya begini atau untuk memasalahkan dia atau apa. Karena motivasinya ditanya mau motivasi saya apa gitu ya. Hubungan dia dengan saya apa? Saya juga nggak punya masalah dengan dia. Jadi kalau dia merasa mungkin dulu merasa wah saya kok ditinggalkan, ini pemerintah. Makanya ini jadi pelajaran lah bagi kita, siapapun yang ikut dalam pilkada tentu tidak boleh meminta bantuan pada siapapun yang mempunyai itikat yang lain di hatinya ketika sudah jadi. Nah, ada kabar Pak bahwa Odeng karena mendengar Bapak sudah melapor ke Polres Garut, Odeng pun melaporkan kembali di Polda Jabar gitu. Saya nggak ada masalah, saya nggak ada masalah kan dia, kan kalau memang itu kan bisa saja dia melaporkan ke saya juga ditanya nanti diklarifikasi kan. Saya adalah orang yang memahami hukum. Ya. Jadi saya tidak terpikirkan untuk apa. Saya lapor sudah lah, enggak tadi. Saya nggak juga terganggu, pemberitaan juga tidak terganggu. Pemberitaan di koran-koran besar juga menangkap bahwa itu adalah ini, mana ada yang di Facebook saya nggak pernah nonton Facebook. Saya di Facebook ini saya nggak pernah. Saya nggak punya Facebook, saya nggak punya saya hanya punya WhatsApp untuk lingkungan saya sendiri. Saya tidak mempunyai Instagram apa, saya nggak ngerti lah. Saya hanya untuk lingkungan saya dengan SKPD. Yang lainnya. Mungkin Pak ada sedikit diklarifikasi kepada masyarakat dan kepada kicauan Odeng mungkin yang ingin Bapak ungkapkan. Nah saya Odeng itu adalah orang yang pernah dekat dengan kita, tapi saya berdekat dengan 600.000 orang, bukan kenal dengan saya. Kalau makanya saya tanya, maksudnya Odeng melakukan itu apa? Ya. Kalau saya tidak mau klarifikasi apapun, ya itu saja lah. Kalau memang Odeng maksudnya untuk apa? Mau permalukan saya ya oke, proses. Kalau dia misalnya ada maksud lain, oh ini begini keinginan dia untuk begini ya. Karena di tagline-nya itu kan Odeng itu calon gubernur, calon bupati yang mau mencalonkan, hanya hubungi saya kalau gagal potong kepala kan ada kan. Di Facebooknya itu ada, kita sudah lapor ke polisi ada. Oke, itu pakai apa?
sebagai rantai seperti itu. Kan posisinya sebagai konsultan spiritual politik. Semoga sukses saja Odengnya itu. Ya, Makasih makasih. banyak Tapi Ketua kita Pak, bikin atas waktunya. Ya, Siap. ya. Pak Odeng nih Pak. Saya kan udah tanya dari dulu, saya udah dengar. Bahkan waktu Bupati mau melaporkan saya, persisnya kalau nggak salah